Silakan, Uni Rifa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya konsep keselamatan ya di dalam agama Katolik dan agama Islam. Saya fokus untuk memaparkan, mempresentasikan keselamatan dalam Islam. Keselamatan dalam Islam itu yang menjamin adalah Allah. Dalam Al-Quran jelas, Quran surah Al-Baqarah, bismillahirrahmanirrahim, ayat ke-25. Wa basiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman. Jadi ada karakteristik orang-orang yang akan diselamatkan, beriman dan beramal soleh. Nah, kalau mereka beriman dan beramal soleh, maka Allah berikan jannah. Dan karena manusia ini identik dengan kesalahan, maka Allah berikan di situ solusi, yaitu pertaubatan. Seperti itu, simpel itu ya, sesimpel itu. Tidak butuh Tuhan untuk menjelma menjadi manusia, ya, tidak butuh Tuhan disiksa dulu, tidak seperti itu ya. Dan juga tidak butuh untuk merendahkan harga diri Tuhan, ya, tidak seperti itu. Yang jelas ketika saya melakukan apa yang Allah perintahkan, beriman dan beramal soleh, maka Allah janjikan surga. Dan bukan cuman melalui Al-Quran, tetapi juga dalam hadis Rasulullah mengatakan seluruh umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Nanti mungkin kalau kalian butuh ayat-ayatnya untuk ditampilkan, nanti di sesi selanjutnya saya akan tampilkan ya. Itu saja, sesimpel itu. Nabi Muhammad mengatakan seluruh umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau, maka surga neraka itu adalah pilihan. Monggo Nandar diambil alih. Baik, terima kasih ya kepada guru saya Bunda Gembala. Baik, keselamatan di dalam Islam itu adalah sebuah kepastian. Bahkan Yesus gak bakal masuk surga kecuali Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu. Ati babal janati yaumul qiyamah fa astabtihu fa yaqul hajin man anta fa aqulu anna Muhammad umirtu li ahadin min qablaka. Aku mendatangi pintu surga di hari kiamat, lalu ku minta pintu surga itu dibukakan. Lalu penjaga surga ini bertanya, siapa engkau? Karena surga kami ini bukan seperti surganya Kristen. Kalau surga Kristen dalam kitab Wahyu berapa itu? Wahyu 11 nomor ke-7 kalau tidak salah, ada naga masuk surga. Konsep pintu surga di dalam Islam itu tertutup rapat, kiri, kanan, bawah, atasnya. Jadi tidak sembarangan orang masuk, apalagi naga. Ketika malaikat bertanya, siapa engkau? Aku Muhammad. Lalu kata malaikat dikatakan, aku tidak akan membukakannya untuk siapapun sebelum engkau. Makanya di dalam Bible sendiri Yesus mengatakan yang terakhir akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terakhir. Jadi umat Islam itu pasti masuk surga, dan umat Islam itu adalah umat yang pertama kali masuk surga, dan nabinya juga adalah yang pertama kali masuk surga. Uni Rifa tadi sudah menyampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang gak mau. Lalu para sahabat bertanya, mahya aba ya Rasulullah, siapa yang gak mau itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Waman atau ani dahulal jannah. Di mute ya, ketika kita berbicara. RK Joseph tolong di mute. Waman atau ani dahulal jannah, siapa yang mengikuti aku, kata Rasulullah, maka itulah orang yang akan masuk surga. Waman asauni pakod aba, orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah, orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, mereka lah orang-orang yang masuk neraka. Siapa mereka? Yaitu salah satu di antaranya orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, mangkana akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka dia masuk surga. Ceder kan? Kemudian di dalam Quran surat Al-Bainah juga sama ya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Jelas. Tetapi dalam iman Kristen tidak ada jaminan keselamatan. Di mana di dalam Matius 5:20 kata Yesus, siapapun orang yang tidak beragama Islam, kata Yesus, maka dia masuk neraka. Itu di dalam Matius 5:20. RK Joseph jangan tercengang. Teman-teman,
Kita harus menang debat. Pasti menang debat karena ada Bunda Gembala. Kita juga jangan sampai kalah PK. Cederkon. Kalah debat, kalah PK. Bubuk. CRK. Oke. Bang Joseph, silakan duluan. Bang. Aduh, Oh, aku duluan. Apa Bang RK Ya. duluan? belum waktunya, Bang waktunya. Joseph duluan. Nanti kita ganti-gantian. Oke. Bang Joseph duluan, habis itu saya, habis itu. Silakan Bang Joseph. Pencet Nanda. Oke. Dari match dulu. Ya. Oke. Baik, saya akan tampilkan datanya ya. Tadi ada narasi argumentasi yang disertai dengan fitnah syubhat Islam kepada Yesus Kristus. Kenapa saya bilang syubhat? Yang pertama, saya coba bantah semua narasi dari Uni Rifa. Yang pertama, Uni Rifa bilang beriman dan beramal soleh diberikan jannah bohong. Ini hadis mutawatir. Baca di sini. Sunan Nasai 1161. Kita baca langsung matannya, isinya. Di mana Rasulullah SAW dari kami tasyahud. Oh, sorry. Bukan ini. Sorry. Ya, sorry. Sebentar ya. Saya salah buka data. Nah, ini. Ini dikatakan Joseph, di dalam suaramu hadis bahwa- kecil. Iya, coba di mute dulu makanya. Diulangi lagi, Coba di- suaramu kecil, Joseph. Berbek, Joseph. Suaramu itu kecil. Diulangi lagi itu. Perbaiki perangkatmu. Coba, Joseph. Dengar nggak suara gua? Dari ulang. Suara lu Iya, kecil. dari ulang. Nah, ulangi ya. Diperbaiki dulu suaranya. Biar enak yang dengar. Udah belum? Coba. Udah belum? Nah. Udah belum? Ya, lumayan lah. Oke. Ya. Bernarasi Nah. lunya. Ngomong misalnya apa kayak coba lu ngomong. Ya, saya adalah Joseph. Saya ingin berdebat dengan Anda dan Rifa. Ah, udah. Oke. Oke. Kita Di mute ya. lagi. Ya, di mute. Sabar, kita mulai lagi nih. Silakan terima. Udah, saya terima. Oke, baik. Saya langsung saja menanggapi, membantah narasi dan syubhat dari Islam. Pertama dari Uni Rifa mengatakan bahwa beriman dan beramal soleh diberikan jannah bohong. Di sini dikatakan apa? Ada hadis riwayat Muslim. La yudkhilu ahada minkum. Tidak ada amalan. Perhatikan, seorang pun bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku. Muhammad gak bisa. Jadi kalau misalnya kamu bawa hadis ati jababati bahwa Muhammad adalah pertama yang kali masuk surga, kamu bohong. Kenapa? Karena pertama kali yang masuk surga adalah sendalnya sahabat Nabi Bilal. Jadi selamat ya, Muhammad itu ternyata orang yang kedua, ketiga saya nggak tahu. Sendal duluan yang masuk ke dalam surga. Ini salah satu kisah yang umum ya, bahwa sendal duluan yang masuk surga. Oke, berarti kurang ajar Bilal itu mendahului Muhammad. Sendalnya udah duluan, udah ngetep duluan, dia udah ngantri. Oke, yang kedua berikutnya, bahwa di dalam Islam tidak dikenal adanya iman disertai dengan perbuatan. Kenapa? Bahkan di dalam Islam begitu kejinya mereka mengotori kekudusan Allah. Dalam Sahih Bukhari nomor 2983, berzina itu mencuri masuk surga asal tidak menyekutukan Allah. Maka teman-teman, pantaslah ketika Rifa, ketika Nora Aritonang, ketika Islam mengeluarkan syubhat bahwa Alkitab membenarkan pelacuran, itu karena hadis mereka sendiri yang berbunyi seperti ini. Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak pernah masuk neraka, sekalipun dia berzina dan atau mencuri, ya sekalipun dia berbuat dosa seperti itu. Mana keselamatan? Mana berbicara mengenai amal perbuatan? Mana berbicara mengenai fastabiqul khairat? Tidak ada. Solusinya tobat tidak mungkin. Kenapa? Karena dikatakan mau kamu berzina dan berdosa, sekalipun kamu tidak menyekutukan Allah, kamu tetap masuk surga. Kemudian perhatikan, saya tanya mengenai Islam. Anda kan tahu saya dan Bang RK Katolik. Saya tanya sama Anda, keselamatan apa versi Anda? Akidah yang mana? Saya mau tahu dulu Bang RK sama mereka. Mereka tidak jelas. Bang Nandar akidahnya apa di dalam Islam? Uni apa? Saya Bang RK Katolik. Di dalam gereja Katolik kami jelas extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Keselamatan yang utuh hanya di dalam gereja Katolik. Di luar itu hanya seberkas. Saya berikan ke Bang RK untuk dilanjutkan 2,5 menit. Oke, terima kasih. Jadi kalau bilang keselamatan ya, kita udah percaya ya. Di dalam Alkitab ya, di dalam Yohanes 10 ayat 28 mengatakan, Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu, dan setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa teman-teman ya. Yesus menjanjikan hidup kekal. Karena apa? Karena Yesus berasal dari surga.
ya, dia tahu bagaimana caranya memberikan kepastian masuk surga, ya. Yohanes 10 ayat 28. Nandar, saya sudah jawab ya Nandar. Kemudian Nandar, kamu mengatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 20 berapa ya, bahwa itu adalah jaminan keselamat lewat Muhammad, lewat Islam. Di dalam Matius 5 ayat 20 tidak pernah menyebut agama Islam. Jangan ngemis. Jangan ngemis Nandar, karena di dalam Matius 5 tidak pernah menyebut agama Islam ayat 20, tidak pernah, memalukan itu Nandar. Kemudian Unirifa, saya sikat nih Unirifa. Unirifa mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Di sini tidak ditertulis surga, ya. Di sini diterjemahkan sebagai jannatin. Jannatin itu apa? Uni, taman ini taman. Jannatin ini taman, bukan surga. Ya, bukan surga itu ya. Kemudian ya, saya ingin membuka lagi beberapa dalil ya, yang ingin saya tunjukkan kepada kalian ya, untuk kalian ya. Di dalam surah, oke. Ya. Nih Nandar, perhatikan Nandar, Rifa dan Nandar perhatikan baik-baik ya. Di dalam surah At-Tahrim ayat 8 nih, perhatikan baik-baik. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat semurni-murninya. Saya melengkapi apa hadis yang dibawa oleh Bang Joseph ya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahanmu. Jadi di sini tidak ada, apakah ada kepastian? Kalau ada kepastian, kenapa kata-katanya mudah-mudahan? Tolong dijawab kalian berdua. Sudah bertobat tetapi tidak dapat kepastian, tetapi mudah-mudahan. Kemudian di situ di dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 25 yang Unirifa bawa itu menyatakan jannatin. Jannatin itu bukan surga, tetapi di sini apa? Lihat, diperhatikan. Taman, jederkon. Taman, bukan surga. Nandar, saya berani mengatakan demikian. Ini masih pembukaan dan latar belakang ya. Saya berani mengatakan bahwa Yesus Kristus memberikan jaminan keselamatan akan kami. Itu kami pasti akan selamat ya. Karena Yesus yang menjamin. Dia pernah mati, dia pernah bangkit, dan dia memproklamirkan bahwa dia adalah jalan keselamatan. Kalah debat, kalah PK, cederkon. Uni, gaskan Uni. Mereka tidak menjelaskan keselamatan dalam imannya, langsung bertanya ya. Oke, gaskan Uni. Baik. Pertama saya mau membantah dulu Joseph. Joseph nggak ngerti, dikira dia amal. Oke. Dikira dia itu perbuatan yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan bukan perbuatan Joseph, tapi Allah. Jadi Allah yang memberikan ciri-ciri orang yang selamat, yaitu dengan beriman dan beramal soleh. Kamu bantah tadi mengatakan bahwa amalan tidak menyelamatkan, lalu sendalnya Bilal masuk surga. Joseph, yang kurang ajar itu Tuhanmu. Ketika dia berkata kepada orang yang lagi mau mati disalib, Joseph, tahu kan cerita itu kan? Apa kata Tuhanmu? PHP Joseph. Kalau PHP nenek-nenek sedih banget. Ini orang mau mati di PHP. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu Tuhan kau mati 3 hari, 40 hari kemudian baru bangkit, baru naik ke surga. Itu baru tipu. Mungkin kau sakit hati karena Tuhan menipu. Jadi kau tuduh Nabi kami berbohong dan agama kami berbohong. Kau sih nipu-nipu Tuhanmu. Dan kata-kata Tuhanmu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gimana kita mau percaya? Ini baru anak ya. Ini baru anak yang berbohong banget sama orang yang mau mati loh. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu Tuhan kau nyungsep ke alam maut 3 hari baru bangkit. Tahu-tahu 40 hari kemudian baru naik ke surga. Dan kurang ajarnya lagi, Tuhan kau tuh nggak konsisten. Apa? Giliran nenek moyang Tuhan kau ya berzina, ngambil bini orang. Kau tengok nih kelakuan Tuhan kau ya. Ini apa pantas dikatakan Tuhan? Yang berzina Nabi Daud. Tapi yang ditulahi Tuhan kau, memang suka kali Tuhan kau menghina orang benar ya. Tuhan kau tuh senang kali menyiksa orang-orang yang tidak bersalah. Ini anak kecil yang nggak tahu apa-apa, hasil perut-perut yang tidak halal. Setelah itu pulanglah Nathan ke rumahnya, putra Daud yang dilahirkan oleh Batseba janda Uria jatuh sakit dengan kehendak Tuhan. Tuhan kau menulahi anak ini seminggu. Anak ini seminggu, kau tengok nih terjemahan barunya. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan kasih istri Uria bagi Daud. Tuhan kau dendamnya kau sama anak kecil. Yang Daud yang berzina, kau tengok ayatnya. Tuhan kau nggak konsisten nih. Tuhan kau bilang apa? Imamat pasal 20 nomor 10. Apabila seorang Israel berzina dengan istri orang yang sebangsanya, ia dan wanita itu harus mati. Nah aku tanya, mentang-mentang Daud itu nenek moyang Tuhan kau, kenapa yang nggak dihukum itu bukan si Daud sama Batsebanya?
Kenapa kok anak kecil? Memang Tuhan kalian itu suka menumbalkan orang-orang benar demi menyelamatkan orang-orang keji dan kurang ajar. Karena agama kalian itu memang untuk penjahat, kata Yesus. Aku datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Makanya kalian ini kayak Dina Wijaya yang buka celana kemarin itu, dia yakin masuk surga. Kenapa? Tuhan kalian mendamaikan dosa, ya, mendamaikan dosa dengan darahnya. Makanya dia mati. Kalian minum darah dia, jadi kalian berdamai dengan dosa. Keji sekali Tuhan kalian, baik bapak baik anaknya. Bapaknya pun berbohong. Inilah anakku, kepadanya dia berkenan. Malah disalib. Kehendak iblis pula, diridhoi pula kehendak iblis itu, kata Edis. Ada-ada aja kelakuan Tuhan kalian ini. Jadi kau Joseph sama RK, Tuhan kau yang keji nuduh Nabi Muhammad. Jelas di agama kami itu yang menyelamatkan kami bukan amalan soleh. Enak-enak aja kau pikir bisa kami beramal-amal, bersedekah 1 miliar terus masuk surga. Kau pikir bisa kayak gitu? Enggak. Tapi yang menyelamatkan itu adalah Allah. Allah yang berkehendak mengampuni. Makanya mudah-mudahan. Kenapa? Ya suka-suka Allah lah kalau Allah tidak ridho kepada kami. Tapi Allah tidak pernah zolim seperti Tuhan kalian yang suka-sukanya suka-suka zolim. Kalau keturunan nenek moyangnya tidak dihukum. Kalau orang Amalek dibunuhi satu-satu. Padahal suku Amalek tidak pernah diutus rasul satu pun. Keji sekali Tuhan kalian itu loh. Orang Amalek nggak pernah diutus rasul kepada mereka. Tapi dibun-bun, turun-temurun Tuhan kalian memerangi mereka. Sementara ketika kau karesteng bani entah apa, dosa kau banyak, kau ditebus hanya karena kau Tuhan kau mati. Sementara suku Amalek belum datang utusan Tuhan kepadanya. Tidak ada satupun utusan datang ke suku Amalek. Tapi ketika mereka tidak menyembah Tuhan kau itu, mereka yang salah. Anak kecil, dalam kitab Yesaya kau baca, ini kejamnya Tuhan kau mengampuni dosa supaya orang lain yang bersalah masuk surga. Memang agak lain agama kalian ini. Yesaya pasal 21 nomor 14. Nah kan? Hai penduduk tanah Teman ini, mana nih? Oh bukan ini, salahku ya. Ada, nanti kutunjukkan ayatnya, saking semangatnya aku ya. Tunggu. Dirikanlah tempat pembantaian untuk anak-anakmu, ya. Karena apa? Karena kesalahan nenek moyang mereka. Emang suka kali Tuhan kalian tumbal-menumbal ini ya. Yang salah siapa, yang mengalami siapa? Si Daud yang menyentuh vaginanya bini orang, ya kan? Anaknya yang dibun-bun, ditulahi selama seminggu. Giliran Uza cuma nyentuh tabut Tuhan, dibun-bun sama Tuhan kau. Padahal si Uza tuh niatnya baik, ingin menyelamatkan tabut Tuhan. Lalu kau bilang Tuhan kau maha benar dan maha baik. Maha keji Tuhan kau. Makanya ada Marsion. Karena Marsion mengatakan Tuhan perjanjian lama iblis. Bapaknya Tuhan kau itu, Bapak Yesus itu iblis menurut Marsion, bukan kataku ya. Jadi kalian ini lucu loh. Di agama Islam itu yang menyelamatkan kami ya Allah lah. Nih dalilnya aku tunjukkan. Kau ini loh. Kau bilang tadi melegalkan persundalan. Tuhan kau yang melegalkan persundalan. Ayo, Hosea pasal 1 nomor 2. Si Hosea itu disuruh memperanakan anak-anak sundal. Bahkan ada upah kudus sundal. Agama kau yang mengizinkan persundalan. Bahkan Tuhan kau mengampuni orang yang bersundal. Kata dia, hanya orang yang tidak berdosa boleh melempari dia. Dibebaskan pesundal itu. Ada di situ ditulis ku ampuni kau. Kau tuliskan, kau tunjukkan sama aku, ada ayatnya. Tuhan kau mengampuni. Yesus berkata, aku ampuni. Yang ada si perempuan sundal itu dibebaskan. Kenapa? Ya bisa jadi nggak tahu kita bersundal dengan siapa. Karena Tuhan kau pun nggak mau melempar perempuan itu. Ya kenapa? Bisa jadi Tuhan kau ikut berdosa. Ya kan? Karena dengan berpledai lah. Ini kan melanggar hukum Taurat lah. Ya ikut Tuhan kalian yang nggak. Terima kasih. Tuhan kau PHP. Tuhan kau PHP. Makanya nih. Ya kan? Aduh, pedang debat, pedang PK kita. Terima kasih Bang Infinix, kaum muslimin wal muslimat. Terima kasih. Hebat Unirifa ini. Gasket aja nih pokoknya. Kan, Joseph sampai ngantuk. Sudah, boleh diam, gantian. Oke, Silakan. sekarang gantian. Lihat perempuan satu ini hanya bisa, ya, mana gayanya, mana jawabannya. Akidah belum dijawab. Takut ya? Akidah kalian apa? Bongkar di sini. Mana? Hah? Mana akidah mau dijawab nggak pertanyaan saya? Nggak dijawab. Saking semangatnya membahas keluar tema. Kita bahas konsep keselamatan. Kau bahas konsep perzinahan, kau bawa Yeremia 14 ayat 2, di situ anak-anak yang dimaksud adalah buah atas dosa. Kemudian kau mempermasalahkan tentang bagaimana Nabi Nathan anaknya dikenakan tulah oleh Tuhan. Ini karena bukti bahwa konsekuensi atas dosa itu ada. Ya, anak Nabi Daud dikenakan tulah oleh Tuhan itu karena konsekuensi atas dosa. Kita baca di sini, kalau kamu baca di dalam Perjanjian Lama bahwa dosa itu mempunyai konsekuensi. Ya, dosa itu mempunyai konsekuensi. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 23, bahkan Daud berkata setelah anaknya mati, sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa lagi? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ini menunjukkan Daud sudah ikhlas. Kenapa jadi Rifa yang mempermasalahkan? Jadi baca Alkitab jangan setengah-setengah ya. Perempuan walaupun otaknya separuh, jangan disetengahkan juga semuanya. Terus yang kemudian berkaitan dengan amal perbuatan. Saya minta dalil di mana di dalam Al-Quran disebutkan iman disertai dengan amal dan perbuatan. Nanti kita benturkan dengan hadis mutawatir yang tadi, hadis Sunan An-Nasai. Kamu paham gak?
Bahwa ketika kamu mengatakan solusinya adalah pertobatan, Allahmu mengatakan tadi di dalam hadis yang ditunjukkan oleh Bang RK, kau berdua tidak sanggup jawab. Di situ dikatakan hanya semoga, insya Allah. Sekarang saya tanya, yang menerima taubat Allah atau batu Hajar Aswad? Di situ dikatakan batu Hajar Aswad. Kau bilang di awal, kami nggak butuh Tuhan. Iya, kau butuhnya batu, bukan Tuhan. Karena Tuhanmu begitu impoten, tidak mampu, saking tidak mampunya menurunkan batu dari sorga. Sampai dengan detik ini, ya, impoten itu artinya tidak memiliki istri. Al-An'am 101. Di situ dikatakan apa? Bagaimana mungkin Allah mempunyai anak padahal ia tidak mempunyai istri? Allahmu impoten kan? Betul nggak? Ya. Jadi jangan nanti lari, dibantah dulu. Kemudian berbicara mengenai keselamatan, saya balikan lagi. Keselamatan di kami tadi sudah jelas Bang RK. Di mana Islam keselamatan mengenai akidah kalian? Jawab dulu nanti ya. Akidah kalian berdua apa? Nanti kalian jelaskan latar belakang akidah kalian masing-masing mengenai keselamatan. Karena kami punya slogan Extra Ecclesiam Nulla Salus, EENS. Saya tanya, di dalam akidah kalian apa slogannya? Silahkan nanti dijawab ya. Saya serahkan ke Bang RK, lanjut. Oke, terima kasih. Jadi Nandar ya dan Rifa, Nandar jangan terdiam, ya takut ya. Rifa kontrol kalau berbicara ya, slow ya, jangan terlalu tegang ya, slow. Nah, tadi kamu nggak jawab tuh At-Tahrim ayat 8, kamu nggak jawab. Mudah-mudahan ada nggak ayat dalam Al-Quran di mana Allah memberikan kepastian akan surga dan keselamatan? Ya, di situ mudah-mudahan, bukan sebuah kepastian. Ini juga kamu nggak jawab nih, Uniripa. Kamu yang membawa dalil berarti kamu yang mempertanggungjawabkan. Dalam surah 2 ayat 25 di sini bukan surga, taman di sini. Tolong, Uniripa kan ini akademis. Tolong jawab ini, taman ini bukan surga Uniripa, taman bukan surga. Kemudian Anda ya, kamu perhatikan ini. Ini hadis ya, hadis Bukhari 4471. Gimana nih? Di sini bilang apa? Hadis Bukhari 4471. Sahih ya? Iya. Sahih ya? Ya, kita perhatikan baik-baik ya. Allah mau di mana? Apakah Allah mau di jannah atau Allah mau di surga? Enggak, lihat. Perhatikan baik-baik nih ya. Dalam hadis Unirifa kena pelanggaran, bisa ini dulu ya. Ya. Abu Sufyan mendapatkan hadis ini kebanyakan bersifat makuf. Ya, dikatakan kepada neraka jahanam, apakah sudah penuh? Nandar yang dulu, gua ganti akun dulu. Gua ganti akun dulu. Berarti sabar dulu. Sabar dulu. Kabur. Joseph kabur. Belum apa-apa udah kabur si Joseph. Gimana? Gue belum selesai bicara, Nandar. Ya, lu yang memutuskan. Siapa yang memutuskan? Rifa yang bermasalah. Ya, berarti harus ulang karena Rifa yang bermasalah. Berarti ulang dari awal. iya, nggak apa-apa. Mana si Gitu. Joseph? Ya, sabar. Ya. Mana Joseph nih? Ya. Kita kencangkan tap-tap layarnya, teman-teman ya. Jangan gitu. Oke, guys. Ulang ya, karena Rifa yang bermasalah akunnya. Berarti ulang. Tadi udah 1 menit terakhir. Terserah sih kalau aku. Terserah sih. Ulanglah. Oke. Ini Joseph sama siapa? Joseph. Kok Joseph masuk Islam? Ini yang salah. Intinya aduh. Kok Joseph masuk Islam, Nandar masuk Katolik sih, gimana sih? Yang bener lah inilah. Gak, lu diam. Gua lagi yang menentukan ini. Gimana sih lu? Jangan sampai Nandar ada tujuan mau masuk Katolik lagi. Diam. Terima. Nandar masih. Oke, udah. Oke. Gue jawab ya. Jadi tadi kalian tidak menjawab pertanyaan saya. Ya, di dalam surah At-Tahrim ayat 8 itu mengatakan bahwa masih mudah-mudahan, walaupun kalian bertobat masih mudah-mudahan. Ya kan? Tolong disinggung itu, dijawab. Kemudian Unirifa juga tidak menjawab pertanyaan dia. Unirifa mendalilkan, berarti Unirifa harus mempertanggungjawabkan. Di dalam surah 2 ayat 25 ketika pembukaan tadi, di sini jannatin. Jannatin ini apa? Taman, bukan surga, taman. Saya minta surga, ini taman, jannah, bukan surga. Nih, kemudian di dalam Bukhari 4471, perhatikan baik-baik nih. Ya. Di sini sahih ya. Ya, di sini mengatakan, apakah sudah penuh? Neraka jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah Tabarakallah Ta'ala ya meletakkan kakinya di atas mana nih? Kemudian ia berkata,
cukup, cukup. Siapa yang meletakkan kaki di atas neraka ini? Allah kamu di surga, di jannah, atau di neraka kakinya? Nih, perhatikan ini. Ya, di mana ya neraka jahanam ini Allah meletakkan kakinya di neraka. Sekarang pertanyaannya, Allah kamu ini di surga, di jannah, atau di neraka? Kenapa sampai mengatakan cukup, cukup, cukup? Itu aja dulu deh, dijawab dulu deh. Ya, tapi kalau bilang, apakah kita pasti masuk surga? Kita pasti masuk surga. Kita yakin. Karena apa? Yesus Kristus berasal dari surga. Dia tahu jalan ke surga. Dia mengalami kematian. Dia bangkit dari kematian. Lalu dia naik ke surga. Ya, ya. Kalau bilang Yesus mati, ya mati. Dia bangkit, dia bangkit. Iya. Gitu ya. Jadi tolong singgung jawaban saya, pertanyaan saya tadi Uniripa ya. Lalu tentang kaki Allah, kenapa bisa ada di neraka? Dijawab itu. Oke, udah nih, saya cukup nih. Tadi kan Joseph udah kan atau? Mau ditambahkan Bang Joseph? Udah. Oke, sudah, batalkan. Sudah batal. Adil kita. Ya, adil. Biar adil ya. Oke. Silakan. 5. Oke, Oke, kelas aku nih. dulu ya. Bubuk. Itulah kenapa aku Habiskan, tuh nggak malas apa-apa. diskusi sama RK ini teman-teman. Karena dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Makanya kau belajar kau KBBI dulu sebelum diskusi dengan orang Islam. Kau pikir surga itu bahasa apa? Bahasa kitab kau, bahasa Al-Quran. Makanya kau agak lain kau ketengok. Kau baca KBBI ini. Nih ya, kau orang Indonesia nggak? Surga itu termasuk juga jannah, alam akhirat tempat jiwa ruh manusia mengenyam kebahagiaan sebagai pahala perbuatan baik, dipadankan dengan surga. Nggak ngerti kau KBBI? Gini aja pun harus aku yang ngajarin kau, saking tolulnya, saking idungnya ya kan. Heran aku loh, apa orang sedung-dung gini. Surga itu bahasa Sanskerta, jannah itu kebun ya, tapi kebun yang dijanjikan oleh Allah, tempat kami menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah, tapi dipadankan dengan kata surga di bahasa Indonesianya. Kau pun nggak ngerti. Nah, aku pengen tanya sama kalian. Tadi aku pengen fokus di sini. Kau tanya, tadi kau Joseph tanya apa? Akidah kami tauhidnya Nabi Muhammad lah. Ya aku nggak perlu harus ngikutin tauhid si A si B, nggak ada tuh, tidak ada Rasulullah berkata kalau tidak ikuti Asy'ari, tidak ikuti Maturidi maka kau masuk neraka, nggak ada. Kata Rasulullah itu kami ikuti tauhidnya Rasulullah, apa itu? Dengan tidak menuhankan Allah selain dia, tiada ilah selain dia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Emang kenapa kalau aku bilang aku nggak mau ikut Maturidi dan segala macam, kenapa? Apa urusannya dengan kau? Lucu kau nih, kau pikir kami lagi tes CPNS kau tanya-tanya di sini. Habisi satu persatu karena mereka tidak menyembah kepada Tuhan kalian. Jadi inilah aku bilang agama kalian ini agak aneh. Tuhan perjanjian lama itu suka-sukanya aja gitu loh. Dia habisi anak-anak orang yang tidak berdosa. Suku Amalek anak yang menyusui pun dihabisi oleh dia. Padahal dia tidak mengutus rasul ke suku Amalek. Kan lucu, Tuhan kalian ini pengen disembah sama suku Amalek tapi tidak memperingatkan suku Amalek keberadaan dia. Hanya datang kepada Bani Israel tapi menghabisi satu persatu Bani Israel, Bani Amalek sampai mengatakan aku memerangi Bani Amalek turun-temurun. Agak lain Tuhan kalian ini, tiba-tiba dimuncul di abad pertama menyelamatkan orang-orang yang kayak kalian yang gak berkulub ini. Lucu. Emang Tuhan, dan satu lagi nih, Tuhan kalian itu benar nggak sih jujur? Ini nggak konsisten. Dia yang mengajarkan, yang berjoni dengan bini orang, dia yang tanggung jawab. Kan Tuhan kau bilang gitu kan, kenapa Daud yang berjoni anaknya yang metong? Terus Tuhan kau ketika berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tunjukkan ayatnya kalau Tuhan kau hari itu juga di Firdaus. Kalau nggak ada berarti Tuhan kau bohong. Baik bapaknya berbohong, anaknya berbohong, Roh Kudusnya pun membuat kalian berbohong. Karena rata-rata kalian pendusta. Nah, ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kami itu jelas nih, kutunjukkan kalian ayatnya ya. Nih, kau baca dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-31. Ya. Pertama, kami harus mengikuti Nabi Muhammad dulu. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Itu syaratnya juga. Mengikuti Rasulullah itu beramal baik. Tadi kau tanya kan, Nanat, perimanan itu harus melakukan perbuatan baik. Ya ikuti perintahnya Nabi Muhammad lah, itu amalan soleh. Kan diiringi itu, maka diampuni dosanya sama Allah. Agak lain kalian ku tengok. Agak dong gitu ya, nggak ngerti juga ya. Nih, kalian baca dalam Quran surah Asy-Syura ayat 25. Dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya, memaafkan kesalahan-kesalahan, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuhan kalian katanya mengampuni. Cuy, apa yang mengampuni itu? Daud yang memegang vagina orang lain, anaknya yang menanggungkan kematian. Anak itu brojol cuma untuk dihukum sama Tuhan kalian loh. Pertanyaanku, anak itu masuk neraka atau masuk dosa? Ya, masuk neraka atau masuk surga?
Kau jawab itu RK sama Joseph ya, anaknya Daud itu masuk surga atau masuk neraka? Kau bawakan dalilnya. Kedua, ketika Tuhan kau berjanji, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tunjukkan dalilnya Tuhan kau pergi ke Firdaus hari itu juga. Kalau enggak berarti Tuhan kau berdusta. Yang ketiga, apa salah anak kecil itu dihabisi Tuhan kau? Kenapa imamat tidak berlaku kepada Daud? Itu pertanyaanku, kalian jawab. Aku sudah menjawab pertanyaan kalian ya. Nandar, lanjutkan. Makasih. Gak usah, udah lanjut Tadi ada yang pokoknya. bilang, tunggu. Tadi ada yang bilang perempuan otak separuh ya. Kok nyerang pribadi, Joseph? Gua nggak bilang kalau lu kayak Paulus menyamar-nyamar jadi orang Arab loh. Ya, gua nggak pernah ngata-ngatain lu kalau lu tuh suka nyamar kayak orang Arab, penampilan lu kayak orang Arab. Menang Enggak, debat, jangan menang menyerang PK. pribadi dong. Terima Masa kasih kayak kaum gitu sih? muslimin. Kita menang debat, menang Jangan PK. terlalu bawah. Alhamdulillah, hirobbil alamin. Uni kita satu Kan bagus. pribadi, kita Tritunggal Maha Kudus, jadi habiskan waktunya. Bang RK kasih duluan ya. Siap. Ya. Oke, ini ada yang namanya katanya saya menyerang pribadi. Padahal perempuan otak separuh itu ada dalam hadis. Tapi itu kan di luar tema ya. Nanti buang-buang waktu saya. Berarti ini bukti memang. Bawakan. Oh, nggak usah, nanti aja, itu di luar tema. Kau nggak usah ganggu aku. Kau lihat di sini, kau bilang katanya saya beragama ngikutin tauhid, ngikutin Al-Quran Sunnah. Dasar perempuan yang otaknya separuh. Once again, it's Islam, ya. Ini bukan universal, hanya Islam yang mengatakan wanita otaknya separuh. Buktinya apa? Baca di sini. Dalam kitab Tanwirul Qurub, menurut Nahdlatul Ulama Online, di situ dikatakan apa? Barang siapa yang tidak mengikuti salah satu dari mereka, apa itu imam-imam mazhab, dan berkata, saya beramal berdasarkan Al-Quran dan hadis dan mengaku telah mampu memahami hukum-hukum Al-Quran dan hadis, maka orang tersebut tidak bisa diterima. Hello, di reject. Kasihan deh, cinta bertepuk sebelah tangan, Rifa. Kau nggak bisa bohong. Kau jawab jujur. Akidah kau sama Nandar apa? Di sini sudah dikatakan oleh ulamamu. Di sini sudah dikatakan oleh Muhammad Amin Al-Qurdi alaihi, seorang ulama besar. Saya tanya sama kalian, jujur, kalian nggak bisa mengaku memahami hukum, kalian hanya berpegang nggak bisa, di Islam nggak bisa. Makanya saya bongkar kalian habis. Ini nggak ada yang berani loh dari tadi akidahnya apa? Jawab, itu pertanyaan penting. Kemudian yang berikutnya, perhatikan. Kau bilang katanya mengenai anak hamil di luar nikah, mengenai anak hasil zina, ya, anak hasil perzinahan Daud itu, ya, kemudian mengalami kematian, itu kan tidak berkaitan dengan tema, tapi nggak apa-apa, kita bahas terus-terusan. Kalau kau nggak mengerti, padahal aku sudah jawab. Konsekuensi atas dosa itu adalah Daud mengalami kekacauan dalam keluarganya. Satu. Yang kedua, kemudian anaknya mengalami kematian. Kalau ditanya apakah anaknya masuk surga atau enggak, kau baca nggak di ayat kedua tiganya, wahai wanita yang otaknya separuh, Umi? Kau baca nggak? Tadi kan sudah aku bacakan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan Nathan berkata kepada Tuhan telah menjatuhkan dosa itu, engkau tidak akan mati, tetapi karena engkau oleh perbuatanmu itu telah sangat menista Tuhan, maka anak yang lahir bagimu itu pasti mati karena anak perzinahan. Di dalam Islam ada hukumnya, anak hasil perzinahan juga tidak dapat mendapatkan hukum waris. Artinya apa? Juga menanggung dosa. Juga kena tulah, dalam artian kau paham nggak pakai otakmu yang separuh itu. Kemudian yang berikutnya, baca di dalam perjanjian lama, Musa juga diampuni karena kesalahannya tetapi tidak diizinkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Bilangan 20:12 itu akibat konsekuensi. Kau paham dengan konsekuensi tidak? Nah, maka saya kembalikan sama kamu. Saya tanya balik lagi sama kamu, ya. Dalam Islam, ya, dikatakan katanya bahwa Allah itu mengampuni dosa. Tapi kau bawa dalil di dalam Al-A'raf ayat 23, ayat 22, di situ dikatakan apa? Fadalahuma bihurur, falama, dan seterusnya. Bahwa Allah itu mengampuni dosa, tetapi niscaya. Baca, ayat 23. Kalau Rabbana dzalamna anfusana, di situ dikatakan niscaya. Hanya semoga, tidak pasti. Di mana kepastian? Bang RK dari tadi nanya, saya dari tadi kepastian, pasti, bukan niscaya. Niscaya itu hanya semoga. Ya, oke, silakan saya kembalikan ke Bang RK. Oke, terima kasih ya. Singkat padat jelas ya. Jadi gini ya. Ini bicara tentang hukum. Saya menambahkan hukum keadilan dan hukum kasih Allah. Ya. Jadi jangan sampai Uniriva memberikan sebuah argumentasinya sama seperti umat Marsion. Yang menganggap bahwa hukum keadilan adalah sebuah kejahatan yang dibuat oleh Allah. Nah, ini parah nih. Kemudian ya, kita kembali pada tema. Oh, saya jawab dulu pertanyaan. Uniriva mengatakan Firdaus ya. Dan di mana Yesus sudah di surga, nih makanya baca Alkitab, perhatikan Kisah Rasul pasal Kisah dalam Kisah Rasul ya pasal 20 ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat Yesus ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga, jederkan. Yesus yang terangkat ke sorga, berarti Yesus di mana? Di sorga. Yesus bukan di taman. Nih.
Kemudian Unirifa, tadi kau mengatakan bahwa ya Allah kamu yang maha bijaksana itu, ya Allah kamu yang maha bijaksana itu. Kenapa di dalam hadis Bukhari 2548, nanti sebentar saya akan bawakan ya, saya bacakan. Ini waktu ya. 2548 di mana Muhammad tidak bisa membela keluarganya semua. Jawab tuh. Allah kamu yang maha bijaksana itu, kenapa Muhammadmu nggak bisa bela? Aku tidak dapat bisa membelanya. Jawab. Wahai putri Muhammad, mintalah kepadaku. Bagaimana ini? Muhammad bilang, aku tidak dapat bisa membelamu. Ya, wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak dapat membelamu. Ya, tolong jawab. Ini dua orang kelihatan pucat. Kujadikan badut di sini dua orang nih. Kujadikan badut dua orang. Jawab pertanyaan saya. At-Tahrim ayat yang ke-8, kemudian Bukhari 2548, tolong kau jawab ya. Kalah debat, kalah PK. Jeder. Kalah debat. Menang PK. Baik. Nah, jawab tuh. Andar, jangan terdiam, jangan hanya kasih Unirifa. Kamu juga jawab. Takut kau ya. Baik. Uni, gimana nih? Aku dulu sebentar ya. Baik. Jadi inilah umat terjemahan dibohongi dengan terjemahan. Nih, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, RK sudah berbohong. RK, tadi kamu membuka kisah para rasul nomor ke berapa ini? Nah, kita lihat teman-teman ya. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Coba, langit dalam bahasa Yunaninya uranon. Ini ya, langit uranon. Kemudian ketika diterjemahkan sorga, ini dalam bahasa Yunaninya juga uranon. Kenapa ada dua terjemahan yang berbeda? Makanya di dalam iman Islam, Yesus itu tidak pernah masuk ke sorga. Tidak ada dalil dan riwayat Yesus terangkat ke sorga. Yesus di dalam iman kami berada ke langit kedua, di langit kedua. Makanya ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj bertemu dengan Yesus bukan di sorga, tetapi di langit kedua. Kemudian dalam agama Katolik sendiri, umat Islam ini mendapatkan jaminan keselamatan di dalam KGK 841. Saya tunjukkan. Ya. KGK 841. Hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka jederkon. Ternyata menurut KGK, umat Islam mendapatkan keselamatan juga. Yang mengakui sang pencipta, di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin. Ini loh, saya ulangi ya. Hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka. Kamu katanya ikut budaya apostolik, ya, ikut magisterium gereja. Sementara buah dari magisterium gereja itu KGK, umat Islam juga mendapatkan rencana keselamatan dan mendapatkan keselamatan jederkon. Bubuk. Kemudian kita di dalam Islam masuk surga itu bukan karena amal, tetapi amal baik kita bisa menyebabkan kita masuk surga. Di mana Quran surat Al-Muluk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Cederman. Silakan Uni, lanjut. Ya, yang pertama, saya masih belum mendapatkan jawaban dari Joseph. Dia justru memvalidasi Tuhannya keji dan kejam. Karena apa? Daud berhubungan badan, maka anak-anak hasil hubungan badan itu yang disiksa sama Tuhan. Maka memang Tuhannya ini Tuhan yang tidak mampu menghandle bagaimana manusia menjadi keji kemudian. Saya tadi tanya, anak kecil itu masuk surga atau masuk neraka? Dia tidak menjawab, teman-teman. Lalu dia mengatakan, di Islam kan juga begitu. Anak hasil ini begitu-begitu. Nggak ada. Kau baca ini hadisnya. Kau jangan tipu-tipu, mentang-mentang Kristen boleh berdusta dalam segala hal. Nih, dalam ijma para ulama sahih ini, nomor Sahih Bukhari nomor 6110 ya, dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bayi yang dilahirkan selain dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ngerti kau ini? Mau anak hasil perjonian kek, mau anak hasil apa kek, dia fitrah. Di agama kau, anaknya Daud lahir hanya untuk disiksa Tuhan kau. Makanya aku tanya, itu anak mati masuk surga atau masuk neraka? Kalau anak itu masuk neraka, berarti Tuhan kau memang keji. Anak kecil lahir hanya untuk masuk neraka menebus nenek moyangnya. Ya, nenek moyang Tuhan kau ditebus sama anak kecil yang nggak tahu apa-apa.
Tapi lucunya Tuhan kau memberikan hukum yang tak terpakai. Ini nggak konsistennya baik Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Nggak tahu Tuhan Roh Kudus kau kayaknya nggak konsisten juga tuh. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Ini yang kutanya Yosef. Ini pastilah, nggak pasti ternyata. Pastilah keduanya dihukum metong. Ini kutanya. Dihukum mati nggak itu si Daud? Nenek moyang Tuhan kau? Enggak. Nah, kau bilang perempuan separuh otak. Kau tunjukkan dalilnya kepadaku separuh otak. Biar ketahuan kalau kau penipu. Emang Kristen ini boleh menipu dalam segala hal. Kau tengok nih, Tuhan kau mengatakan perempuan lain itu dogi. Yesus menjawab tidak baik mengambil makanan anak-anak dan melemparkannya kepada guguk. Bahkan Burita Wahyu pun memvalidasi memang Tuhan kau mengambil terminologi guguk. Maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi guguk untuk merujuk pada bangsa non-Yahudi. Tuhan kau rasis. Tuhan kau rasis. Makanya aku bilang Tuhan kau rasis. Suku Amalek tidak diutus rasul kepada mereka, tapi mereka tidak nyembah Tuhan Bapak kau itu, Tuhan kau yang Bapak. Tapi mereka dihabisi sama Tuhan kau. Sementara Tuhan Anak berbohong. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu dia nyungsep 3 hari 3 malam mati. Baru 40 hari kemudian bangkit, baru naik ke surga. Kau tunjukkan dalilnya Tuhan kau hari pertama dia mati betul-betul ke Firdaus. Tunjuk. Aduh, kena apa lagi aku data. Aku turun dulu, kena. Waduh, aku dulu. di report juga nih. Waduh, di report. Jangan main report ya, guys. Gua duluan ya. Ya, sabar. Yosef, gua duluan ya. Iya. Mana ada kata sorga di situ? Udah diam Nander. Sabar Gua dulu. nih. Sabar dulu. 5. Nah, jadi kasihan si Ripa ya. Saya ini sebenarnya kasihan sama si Ripa ya. Jadi gini, dengar baik-baik ya. Ripa ketika dia menyerang kekristenan atau menyerang Alkitab, Ripa, kau mengakui tadi di penghujung perkataan kamu mengakui Yesus mati lalu dia naik ke surga. Kau udah ngakuin itu. Ya, nanti habis ini saya buat apa? Saya buat apa? Saya buat video. Kamu jangan kabur. Di penghujung lagamu, penghujung perkataanmu, kamu mengakui Yesus mati, lalu Yesus naik ke surga. Diam, jangan potong. Ya, Ripa udah mengakui. Jadi memang Roh Kudus menuntun ini Ripa ini mulutnya ini sampai ngomong. Ripa, perhatikan baik-baik Ripa ya. Ini saya pertanyaan saya dari surat At-Tahrim, surat apa, Bukhari 2548. Ini kamu gak jawab nih. Ini Bukhari 2548 di mana Muhammad tidak bisa membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Lihat nih. Ripa, lihat nih Ripa. Jangan tunduk begitu, malu ya. Di mana Bani Abdi Manaf ini Muhammad tidak bisa membela sedikit pun di hadapan Allah. Abdul Muthalib Muhammad tidak bisa membela sedikit pun di hadapan Allah. Bahkan putri Muhammad tidak bisa membela. Lah ngapain lo ngajak gue masuk Islam? Lo aja nggak bisa buktikan Muhammad itu masuk surga atau enggak. Bahkan Nandar, kau mengatakan tadi bahwa Muhammad itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj di dalam Sirah Nabawiyah itu dalam keadaan mimpi. Kalau Yesus Kristus ketika dia naik ke surga itu dia naik ke langit ya, bukan ke taman. Yesus Kristus naik ke langit, berarti dia terangkat ke langit, bukan di taman ya. Bukan di kebun, bukan di jannah, bukan. Yesus naik ke surga itu disaksikan oleh banyak orang. Muhammad naik terbang ke langit hanya dalam keadaan mimpi dalam Sirah Nabawiyah. Silakan Bang Joseph, gas. Oke, saya lanjutkan ya. Berkaitan dengan bagaimana Onirifa mengatakan, sekali lagi diulangi lagi mengenai hukuman bagi anak Daud. Sudah saya jelaskan itu konsekuensi atas dosa. Tadi saya sudah suruh baca, di situ dikatakan oleh Daud, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud. Lalu Daud menjawab apa? Sekarang ia sudah mati, anaknya sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa lagi? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya. Kepada siapa? Kepada anaknya. Daud tahu anaknya sudah pergi dalam damai. Nggak perlu kau ungkit-ungkit. Lalu kau permasalahkan katanya. Yesus bohong katanya. Bilang ke Firdaus, taunya turun ke mana? Ke alam penantian untuk menyelamatkan Abraham. Kau baca 1 Petrus 1 ayat 19. Kita baca. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar seperti Muhammad dan pengikutnya, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi juga telah dihidupkan menurut roh. Perhatikan. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh yang di dalam penjara kecuali Muhammad, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah
Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Jadi yang diselamatkan Yesus turun dalam penantian untuk mengalahkan maut. Maka di dalam Wahyu 1 ayat 17-18 Yesus berkata kepada Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos, lihatlah, aku telah mati namun aku hidup untuk selama-lamanya. Akulah yang awal dan akhir, al-awal al-akhir, al-hayyu wal-qayyum, kata Yesus. Itulah bukti Yesus itu memberikan kepastian keselamatan. Ya, oke. Kemudian permasalahan mengenai, sekali lagi, Nandar, kau baca yang benar di situ rencana. Kau baru diajak rencana, kau udah kegirangan. Artinya kau tahu kan kau mau diselamatkan, makanya kau jawab iya. Rencana, teman-teman, baru rencana. Kenapa kamu dimasukkan ke dalam rencana? Baca 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah kita, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Semua, termasuk Islam, termasuk ateis, termasuk orang yang bahkan percaya dengan iblis pun akan diselamatkan. Tetapi bagaimana keselamatan itu diperoleh? Dengan kehendak bebas atau free will. Makanya dikatakan, ditegaskan oleh Gereja Katolik melalui Lumen Gentium nomor 16, kau baca di sini, bahwa mereka semua dipanggil untuk keselamatan. Kenapa mereka semua dipanggil untuk keselamatan? Supaya kita semua berada dalam kesatuan bersama dengan Yesus. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 40, inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya barang siapa yang melihat anak dan percaya kepadanya, aku, perhatikan kata Yesus, membangkitkannya pada akhir zaman dan memberikan hidup yang kekal. Islam tidak bisa membantah, Muhammad tidak bisa memberikan hidup kekal, Muhammad tidak bisa membangkitkan orang pada akhir zaman. Perhatikan, saya tanya sekali lagi, akidah kalian apa? Kalian tidak jawab. Saya sudah bantah, tidak boleh dalam Islam berguru atas diri sendiri. Silakan dijawab, sudah ada datanya tadi. Oke. Udah. Rifa langsung dehidrasi. Bobok. Kau langsung bengek. Kau langsung bengek. dehidrasi serius. Iya, kan langsung ke rumah sakit abis ini. Tantrum. Si Joseph langsung tantrum. Joseph, kau tunjukkan dalil mana separuh otak itu, jangan kau nipu, mentang-mentang boleh nipu dalam segala hal. Ya, tunjukkan ayat dalilnya nanti. Nih, yuk, Separuh otak. Ya. Teman-teman, Joseph telah mengakui Tuhannya Waktu memang dulu, keji. sabar, ya. belum itu. Oh, belum. Waktu Oh, iya. belum. Silakan nih. Aku terima senang nih. kalau jujur. Gaskan nih. Bubuk. BRK. Ya, si Joseph telah mengakui ternyata betul anak kecil itu menjadi tumbal atas kekejian perilaku nenek moyang Tuhan mereka. Jadi, dari tadi dia tidak menjawab. Kata dia mati damai. Yang kutanya itu anaknya mati masuk surga atau masuk neraka. Kau bilang mati damai, mati damai. Mati damai apa? Kau bilang mati ditulahi dia. Mati damai, kau bilang mati ditulahi. Agak lain kau tengok. Mudah-mudahan kau mati ditulahi supaya kau bilang mati damai ya. Nah, yang kutanya dia matinya masuk surga atau masuk neraka. Kok bingung kau menjawabnya? Nggak kau jawab dari tadi. Terus Tuhan kau yang Bapak itu kenapa kayak gini? Hah? Kok nggak konsisten? Ini yang kau jelaskan. Kenapa nggak kau jelaskan dari tadi? Ini loh, bila seorang laki-laki berzina, kau pikir si Daud itu bukan laki-laki? Laki-laki dia. Berzina. Dengan istri orang, yakni berjoninya dengan istri orang, pastilah keduanya dihukum metong. Ini kemana mau dibawa? Daud kenapa nggak dimatikan? Mentang-mentang nenek moyang Tuhan, berarti Tuhan kau rasis, ya? Itu. Nah, terus apa lagi? Oh ya, kau bilang tadi impoten, belum ku jawab tadi. Yang bisa dikatakan impoten itu laki-laki yang punya burung nggak berbini, kata kau kan? Berarti Tuhan kau lah itu. Allah, kami nggak punya penis. Kau ini kenapa? Impoten itu adalah penyakit daya yang tidak ada pada penis. Tuhan kami punya penis emang. Yang punya penis itu Tuhan kau, tidak beristri. Kau yang bilang tadi kan, kalau laki-laki tidak menikah maka dia impoten. Aduh, kurang ajar kali kau Yosef menghina Yesua Masya yang tidak menikah. Kau bilang dia impoten. Kok keji kali kau anak Tuhan kau bilang impoten. Agak lain kau memang Yosef ya. Nah, terus yang kutanya tadi, Tuhan kau itu kan bilang gini. Coba kau dengarkan kalau Bunda Gembala ngomong. Kan Tuhan kau berjanji mem-PHP orang yang mau mati tadi. Ada orang mau mati, ya kan? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Kan gitu kata dia. Itu perkataan omon-omon atau jujur? Kalau jujur kemana dia? Mana dia? Kan nggak ke Firdaus kan dia menginjili ke dalam penjara kan? Firdaus itu penjara-penjara itu. Yang kutanya mana bukti kalau hari itu dia mengantarkan si orang itu ke Firdaus? Kasihanlah orang itu pelongok-pelongok. Manalah si Yesus ini katanya. Ternyata dia pergi 3 hari ke alam maut. Orang itu pelongok-pelongok di pintu surga. Inilah Tuhan kau berdusta. Kayak gini mau dipercaya ini. Ini pula kami percaya kalau dia ke surga. Jangankan penulis Matius, Markus, Lukas yang nggak jelas itu penulisnya siapa menurut Katolik, untuk kutunjukkan data kitab kau. Tuhan kau aja berbodong. Kau bilang Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan orang. Mimpi kau. Ini Nabi Muhammad ini memberikan syafaat kepada orang yang sudah di dalam neraka. Bahkan orang yang di dalam neraka pun dikeluarkan Nabi Muhammad. Tuhan kau bisa nggak mengeluarkan orang dari neraka? Nggak bisa Tuhan kau. Tuhan kau masuk neraka. Kau tengok nih ya. So, Nabi SAW itu
Ini nih, ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka karena syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jedorkon. Tuhan kau bisa nggak mengeluarkan orang dari neraka? Nggak bisa. Tuhan kau pun nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jadi kau bilang alfa omega, kau bilang al awal wa akhir, udah berubah Tuhan kau jadi orang Arab. Berubah Tuhan kau jadi orang Arab. Oh, bukan cuman kau aja yang jadi orang Arab ya. Ternyata betul kau ngikutin Paulus ya. Paulus berkata apa? Ya, kalau ketemu Yahudi jadi Yahudi, ketemu orang Arab jadi orang Arab. Emang buat ngajarin agama itu boleh berdusta dalam segala hal. Aku di report lagi Nandar. Bentar aku turun lagi ya. Aduh. Makanya mulut itu dijaga. 1 menit. Sisa 1 menit tadi. Silakan. 1 menit. Ya, Silakan, nih Pak. lanjut nih. Dia lagi nelpon, kamu lanjutin, jangan buang-buang waktu. Oke, silakan nih. Ya, intinya sudah diakui sama Joseph teman-teman ya bahwa Tuhannya memang keji dan mungkar ya karena menghukum anak kecil tanpa ada kesalahan ya, gitu ya. Dan kedua, Tuhannya PHP guys yang mengatakan bahwa hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tahu-tahu Tuhannya mati 3 hari terus pergi ke penjara ya, ke penjara Tuhannya ya guys, bukan malah ke Firdaus. Betul-betul PHP ini Tuhan, Tuhan Bapa ingkar janji, Tuhan Anak PHP, Tuhan Roh Kudus juga nggak tahu pohon ara berbuah kapan, ya kan? Hari kiamat pun nggak tahu kayak mana mau mengimani Tuhan macam gini. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Gimana mau selamat? Tuhannya aja kayak gini, nggak bener, nggak beres, omongannya nggak ada yang bisa dipercaya, banyak dustanya, banyak bohongnya. Si Joseph pun berdosa ngikutin Tuhannya. Dia mengatakan bahwa perempuan itu separuh otak. Mana dalilnya Joseph? Mana kau buktikan kalau kau Udah jujur habis 1 separuh menit. otak? Ya Udah 1 mana? menit. Ya tunjukkan hadisnya nanti ya, separuh otak ya. Kau bilang separuh otak, jangan dusta kau. Sabar. Udah ditelepon sama si Juma tuh kalian. Bentar Bang RK, aku ambil casan dulu laptopku. Ya, Baterai. ngecas dulu, tenang, ngecas dulu ya. Udah ditelepon Rifa itu ulang-ulang. Udah itu Nah, si Joseph mau ngecas dulu, sabar. Nandar, habis ini Cici, makasih Ci. Udah, Super Nandar, sticker habis dari ini kau lihat video $30. saya nanti, ya. Kasih 4.400. Terima kasih. Maka Iya, itu diterima. diterima. Ripa. Oke, saya jawab ya. Tapi nanti dulu, itu masalah wanita akalnya separoh nih. Lihat nih, wanita akalnya separoh. Perhatikan, di sini dikatakan apa? Wanita kurang akal dan agamanya. Hadis Rasulullah SAW di sini dikatakan, tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh melebihi kalian, wahai para wanita. Kamu baru dengar atau bagaimana, Uni Rifa? Jadi saya mengatakan Anda kurang akal dan agamanya separoh, itu bukan karena saya. Kemudian perhatikan, saya juga bal-balin Nandar. Juga Rifa katanya, oh semua bayi di agama Islam fitrah. Bohong, jangan mau teman-teman. Kenapa? Karena menurut Islam ketika manusia dilahirkan dari perut rahim ibunya, ia menangis keras. Kenapa, tahu nggak? Oi teman-teman yang dokter, apalagi orang Islam, malu kalian berhenti jadi dokter. Kenapa? Karena dalam Islam disebabkan bayi itu menangis karena dia ditempeleng oleh setan. Wow, tahu nggak yang selamat dari tempeleng setan? Nabi Isa putra Maryam, berarti Muhammad juga pernah ditempeleng oleh setan. Waduh, jujur kali Muhammad itu dan Allah buatan Muhammad itu begitu keji sama ya. Hadis loh, kenapa? Kenapa mengernyitkan dahi? Ini hadis loh, hadis Bukhari dan Muslim. Perhatikan, ini dari NU Online, ini terverifikasi, ya. Oke, kemudian berikutnya, kamu mempermasalahkan sekali lagi. Saya mau bertanya sama kamu. Kamu itu baca data itu jangan cherry picking. Kamu menggunakan kata Yesus rasis pakai kata anjing, itu digunakan dalam bentuk diminutif. Yesus tidak menggunakan anjing yang biasa, tetapi kunarion, anjing kecil atau anjing rumah. Ini maksudnya untuk tertentu apa? Ciri khas berasa belas kasih. Sedangkan kalau kita merujuk kepada kebiasaan orang Yahudi merujuk kepada bangsa Goyim atau yang tidak Yahudi atau non Yahudi, itu digunakan anjing. Tapi Yesus menggunakan kata kunarion, anjing kecil. Dan itu ada maknanya di balik itu. Kau nggak ngerti, kau ketawa-tawa dasar wanita otak separuh. Kau jawab, Nanda, Rifa, kau tidak ada yang berani jawab pertanyaanku ya. Apa akidah kalian? Sudah 4 ronde kalian turun naik seperti Muhammad yang gak bangkit-bangkit. Itu mana akidah kalian? Ceder kalian bubuk sama Joseph karena kalian tidak mau jujur sama saya. Di mana akidah kalian? Kita bahas keselamatan. Ini dari tadi gak menyentuh sama sekali. Mana keselamatan kalian? Saya tantang kalian, mana keselamatan kalian? 3 kali ronde kalian turun naik gak jelas, tidak ada jawaban. Kabur. Rifa, kabur. Ceder. Kabur. Ini cuma nyengir doang, yang satu
Aduh, kena report lagi guys. Kita nggak laku agamanya kalau nggak berbondong. Dia bilang perempuan separuh otak. Mana ada dalilnya itu? Perempuan separuh akal itu kemampuan, dan itu pun divalidasi. Memang perempuan sama laki-laki beda cara penggunaan akalnya. Itu loh, karena nggak bisa jadi saksi dua. Lah, dan gue belum dapat. Lu dapat jawaban nggak tadi gue nanya 3 pertanyaan? Nggak Pertama itu ada. anak kecil matinya masuk surga atau masuk neraka? Nggak Nggak ada dijawab. memang. Malah dia bawa dalil anak kecil ditempeleng setan. Lah, mending ditempeleng setan daripada ditempeleng Hansip Romawi, ya kan? Tuhannya ditempeleng orang. Iya kan? Lucu Oten ya. Tuhannya ditempeleng Yang lucu. anak kecil ditempeleng Yang setan, lucu nggak gitu. masalah. Yang lucu itu anjing kecil. Juga berarti si Oten ini mengakui kalau mereka tuh dogi semua ya. Tuhannya rasis banget. Suku Amalek dihabisi nyawanya karena nggak bertuhankan kepada Tuhannya itu. Kejam sekali memang Tuhannya. Oh Memakan iya, darah. kami ini anjing, tapi anjing kecil. Kami katanya. gugu kecil. Nanti kita nyanyi buat Joseph ya. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Joseph. Dia senang berlari-lari, juga berdusta-dusta. Cecep, Cecep. kup, kesini, kup. Ayo lari-lari. Nandar, gue lapar, gue makan. Udah, kita buka kamar bareng aja. Gue ke tempat lu. Nih. Oh, ada Udah nggak nih. ada, Joseph udah nggak ada. Aku Ya, punya abang. anjing kecil, ku beri nama RK. Cecep. Nanti Kamu- kenapa Cecep, lagi? Kalah debat, kalah PK. Enggak, ini kata Joseph, kalian tuh anjing kecil. Enggak, kamu RK, nanti kena pelanggaran lagi, Uni. Iya, kamu Enggak apa-apa, aku report. juga banyak. Aku Bukan Mana? report. Enggak, masalahnya Mana kasih kalau edis ke? RK, gue mau nyanyiin buat lu. Kalau nyanyi. diskusi seperti Aku itu punya tidak enak. anjing kecil. Kenapa tidak ku enak, beri Uni? nama RK. Apa sih? Orang mau nyanyi sih? Enggak. Kan belum dari Joseph. Gini, Aku aku punya RK, dogi Ini. kecil, kata Joseph. Itu. Kau udah gitu. enggak loh. Share Kak, dibilang gue kecil sama share. Enggak apa-apa. Tuhan memberkati kalian berdua lah. Tuhan memberkati kalian Aduh, berdua. enggak, nggak apa-apa. yang bilang gogok itu si itu Bukan, loh. kalian yang salah menangkap. Loh, kata si Joseph, Yesus Enggak, menggunakan sekarang kamu istilah kamu anjing mau nggak jawab pura-pura. pertanyaan saya tadi itu? Kamu belum jawab loh, Uni. Apa? Udah gue jawab apa? Kaki Allah di neraka kamu nggak jawab loh. Allah itu tidak memiliki kaki seperti manusia. Allah menaungi segala sesuatunya Lah. karena dia laisa kamitslihi syai'un. Iya. Makna kaki di situ bukan kaki seperti kaki kau berbulu, Iya. kaki Tuhan kau yang berbulu. Ah, jeder kon. Jadi kaki Allah kayak gimana? Jadi kakinya Loh, Allah sama gimana? seperti tangan itu sama dengan kekuasaan, begitu juga dengan kaki. Jadi kalau kau mengakui kalau seandainya kaki Jadi itu adalah punya benar Tuhan, kaki Allah di neraka? Bentar. Loh, Allah Tubuh menaungi Yesus segala sesuatu. mulai kepanasan. Allah menaungi Apakah segala benar kaki sesuatu. Allah di neraka? Allah menaungi segala sesuatu. Neraka Allah ciptakan. Gue tanya, Yesus waktu dia mati Nggak, pertama benar nggak kali kaki itu ke Allah di surga? neraka? Benar nggak kaki Allah Allah di neraka? menaungi Berdua, dua segala versus sesuatu. satu nih. Gua mau nih. Allah, kok 2/1 IPD kali. Ngapain lo? Jangan kayak kemarin kau diskusi, kau nanya berulang-ulang. Ya, Allah menaungi segala sesuatu. Emang Tuhan kau Saya kan apa? menanyakan Jadi hadis doang. tadi yang mengatakan bahwa kaki Allah di neraka. Kemudian Allah hadis dalam menaungi sabar. segala sesuatu. Kemudian di Maknanya- dalam Bukhari Ya. 2548 itu mengatakan mulai dia Muhammad mulai tidak itu bisa kan membela bahasa Arab. kalian. mulai kejang. Dia udah mulai kejang, dia udah Ya, mulai bukan tantrum dia. kejang. Muhammad Kau tidak bisa ular-ular bela kalian di gitu. hadapan Allah. Mentang-mentang loh, mana ada Tuhan kau bisa nggak mengeluarkan Lah, manusia dari neraka? Bukhari Bisa nggak Yesus- 2548 ini bisa tidak selesaikan Yesus dulu mengeluarkan Bukhari orang- 2548. Bisa nggak Yesus? Jangan, kenapa kau nggak Selesaikan berani dulu jawab? Bukhari Bisa nggak Tuhan kau yang Enggak, bertenis kamu itu bisa mengeluarkan kau nggak dari neraka? selesaikan itu? Bisa nggak Tuhan kau Ini. mengeluarkan orang dari neraka? Ini Jangan pertanyaan. kejang-kejang dulu nih, Nggak santai kejang, nih, aku nggak kejang. santai dulu, Tengok nih. Kau tengok santai Nabi dulu, Muhammad. jangan Nabi kemana-mana. Muhammad daripada Jangan Tuhan. ada suara, Jangan kau Kak. santai. Iya. Uni, Jangan ada Lihat nih. suara. nggak ada suara. Jangan Saya suara minta kayak Uni kau. jawab. Atau kalian berdua mau lawan saya? Kelompok, diam kau. Mau Ada- kalian berdua lawan saya? Ngapain udah sama Unirip aja kalau sama Enggak, saya kalian satu. berdua. Gua mau kalian berdua. Nanti Kalau sama jangan saya jawab pilih yang dia, dia satu. udah mulai tantrum. 2500. Kamu yang tantrum Uni, bukan saya. Ini kebacakan ya. itu udah dibaca Ada nih. kelompok Belum kejang, belum apa-apa udah kejang-kejang Uni. neraka karena syafaat Muhammad. Jeter kon. Belum apa-apa kok jeder. Bisa nggak Tuhan kau mengeluarkan Uni, saya minta kamu di dalam Bukhari 2548 di mana Nabi Muhammad tidak bisa membela Bani Abdi Manaf. Chihuahua? Enggak, dia pakai ini pakai Jelas tuh. Ya, oh, kamu lawan contoh. Oke.
Kau pikir aku nggak punya songkat? Aku malas aja. Uni, tolong ayolah. Oke. RK jangan adu suara RK. Enggak, saya enggak adu suara. Ini ngomong santai-santai ini. Enggak, santai loh ini saya. Pakai songkat. Ini santai ya. Itu Pakai songkat. Ayo, coba bisa nggak jawab pertanyaan saya ini? suara itu jangan Apa? pakai suara Bisa gitu. dijawab. Bukan tanya. Kamu bisa nggak jawab pertanyaan saya? Jangan. Bukhari 2548. Di mana Bukhari 2548? Di mana mengatakan bahwa enggak Nandar saya suara lu coba kecil. ya. Nandar suara lu kecil. Benerin dulu songkatmu. Bukhari 2548. Suara gue pakai songkat dulu. 2 versus 1 jadinya nih tantrum mereka berdua nih. Suara bukan debat lu mah. Pada akhirnya mereka berdua tantrum sama saya nih. Suara adu suara. Aduh, Ripa kenal ya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allah Islam.